berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Oh ya, udah ada Pak Teddy. Iya,
Assalamualaikum, Pak Sis. Pak Dwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Manjur. wabarakatuh. Pak Teki. Sehat-sehat semuanya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zul. Sekalian. Aduh, masih di jalan ini. Silakan. Kalau misalnya mau dimulai atau mau menunggu peserta ya, Pak. Ya, paling menunggu Dwi, peserta Pak dulu. Teki. Ya, salam sehat selalu ya, Bapak. Pak Teki, Amin. Pak Dwi, dan Bapak-Bapak sekalian yang hadir. Amin. Silakan dilanjut dulu ya. Saya monitor. Ya. Terima kasih. Direct nanti. Pak Dwi, Pak Oke. Teki, Pak Jul, Oke. bisa kita mulai, Pak? Ya, siap. Monggo, Pak. Boleh, Siap, Pak. Pak. Monggo. Siapa? Oke, teman-teman semua, kita mulai ya. Minta tolong untuk yang mic-nya mungkin masih on, supaya kita semua berjalan lancar. Bisa di-off-kan sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita hari ini memulai pertemuan kita yang ketiga. Semoga pertemuan kita hari ini bisa menambah wawasan yang lebih lagi untuk kita semua, dari teman-teman peserta yang nanti akan dibimbing, akan diberi wawasan oleh para narasumber. Hari ini nanti kita akan dinarasumberi oleh Pak Dwi yang akan didampingi juga dengan Pak Jul dan Pak Teki. Ada baiknya untuk berlancar supaya tidak ada halangan kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu sejenak. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Untuk yang ketiga ini, materi yang akan sampai ke Pak Dwi adalah pengenalan software CAD. Supaya kita lebih banyak waktu yang bisa kita manfaatkan untuk materi kita. Monggo Pak Dwi, kami persilakan untuk memulai materi kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Sis dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peserta kita masih bertambah terus ya. Ya, Sekarang Pak. masih 52. Iya, Pak. Ini sambil menunggu yang lain, kita Ya. langsung buka saja ya. Mohon izin untuk share screen. Ya, Pak. Monggo silakan. Bisa dilihat Bapak-Bapak sekalian. Bisa, Pak. Ya, Pak. Sudah terlihat. Baik, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan rekan-rekan siswa SMK di manapun berada. Untuk sesi kali ini kita akan masuk ke dalam sesi pengenalan mengenai software, apa itu software dari CAD ya. Sebelum masuk ke dalam materi tersebut, ada baiknya kita akan membuat sedikit tata cara atau peraturan ya. Agar apa? Supaya dengan banyaknya peserta yang ada sekarang ini itu bisa lebih bisa dikatakan lebih bisa teratur lah kira-kira seperti itu Pak. Nah, Ya, Pak. yang pertama itu adalah yang perlu diperhatikan nanti pada saat dimulainya pengenalan software, apalagi sudah masuk ke dalam cara penginstalan. Itu diharapkan semua peserta itu kita mute ya. Jadi mohon bantuan pada host untuk mute semua peserta
Nah, Ya, nanti Pak. setelah selesai, jika ada pertanyaan, nanti boleh di raise hand. Nah, setelah raise hand itu nanti kan ada apa ya? Jawaban dari kami. Nah, setelah itu bisa pesertanya lower hand, setelah itu lower hand sendiri. Nah, kemudian untuk memudahkan kita dalam melihat peserta, kita coba kelompokkan dalam jurusan. Jadi peserta itu wajib merename nama pesertanya menjadi ini, Pak. Jadi yang pertama itu jurusan, kemudian namanya siapa dari SMA mana, dari SMK mana. Jadi nanti jelas para peserta ini mohon diperhatikan pengelompokan jurusannya. Namanya nanti di-rename sekali lagi, jurusannya apa, dikasih strip, kemudian namanya siapa, dikasih strip, kemudian dari SMK mana. Nah, kemudian yang ketiga adalah pembagian kelompok. Nah, pembagian kelompok ini nanti diharapkan pembagiannya jangan sampai berseberangan. Artinya berseberangan itu misalkan SMA yang satu di Lampung, SMK yang satu lagi di Jawa Barat. Nah, jangan sampai yang satu kelompok itu berseberangan. Kalau bisa bagian kelompoknya sesuai dengan SMK-nya masing-masing atau sekolahnya masing-masing supaya memudahkan pada saat nanti pengerjaan tugas. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana format lembar tugas nanti akan disampaikan ketika akan mulai tugas, yaitu di minggu depan. Sehari sebelumnya kita akan share kira-kira tugas apa yang akan kita bahas. Jadi tugasnya itu para peserta sudah membuat ide akan membuat apa, nah nanti itu kita sesuaikan tugas-tugasnya. Nah, kemudian masalah penyimpanan itu nanti pada Google Drive nanti dibuat folder masing-masing, ya, masing-masing kelompok. Misalkan setelah dijadikan kelompok SMKA itu mempunyai folder sendiri, SMKB mempunyai folder sendiri. Jadi kita dalam memeriksa tugas itu akan sedikit dimudahkan karena ini pesertanya banyak sekali, Bapak-Bapak dan kita lanjut. Mungkin ini pada saat pertemuan pertama sudah sempat dijelaskan oleh Pak Teki bahwa definisi dari CAD, ya, CAD maupun CADD. CAD itu singkatan dari Computer Aided Design, atau ada yang lebih kompleks lagi CADD, Computer Aided Design and Drafting. Ini merupakan suatu bentuk bantu untuk otomatisasi, yaitu untuk membantu perancang dalam hal membuat, kemudian memperbaiki, membuat spesifikasi, ya. Kemudian semua elemen-elemen yang berhubungan dengan perancangan. Nah, itu tuh nanti dapat menggunakan grafis khusus, ya, sesuai dengan perhitungan program-program komputernya. Bisa dibedakan nanti sebetulnya ini adalah penyempurnaan dari pada saat kita dulu menggambar menggunakan tangan. Jadi kepresisian, kemudian kedetailan gambar ini sangat-sangat terbantu sekali dengan CAD ini. Kemudian apa definisi dari gambar dua dimensi? Gambar dua dimensi ini adalah gambar yang hanya memiliki dua ukuran atau dua sisi. Ya. Jadi jika kita melihat tampak atas, itu hanya memiliki panjang dan lebar saja. Kemudian jika gambar tersebut hanya mempunyai tinggi dan lebar atau panjang, itu hanya membuat gambar tampak depan atau samping saja. Jadi hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Itu adalah gambar dua dimensi. Apa contohnya gambar dua dimensi? Ya, contoh-contohnya Bapak-Bapak dan Ibu bisa lihat gambar kerja. Ya. Di gambar kerja itu ada gambar denah, ada gambar tampak.
potongan, kemudian gambar-gambar detail itu bisa kita sebut sebagai gambar 2 dimensi. Contoh lain selain gambar kerja, lukisan. Nah, lukisan itu pun itu gambar 2 dimensi, seni grafis, ilustrasi. Ya, itu masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh gambar berdimensi. Kita bisa lihat gambar yang mempunyai panjang dan mempunyai lebar, itu bisa menjadi gambar denah atau tampak atas. Kita lihat tampak depan ini. Dia mempunyai ketinggian dan lebar saja. Nah, ini merupakan sebuah gambar tampak depan. Bagaimana dengan tampak samping, baik itu kanan atau kiri? Dia hanya mempunyai ketinggian dan tampak dan panjang saja. Ini disebut dengan tampak samping di kanan. Selanjutnya ini yang lebih lengkap lagi, sama gambar denah itu mempunyai panjang dan lebar saja, tampak depan, belakang, kanan, kiri, seperti itu. Nah, kemudian tidak hanya di bangunan, dalam gambar mesin, kemudian gambar-gambar modular atau interior, itu pun Bapak-Bapak bisa lihat demikian. Ya, gambar-gambar mesin, komponen mesin, ataupun apapun, itu yang tergambar 2 dimensi. Kira-kira gambarnya seperti ini. Kemudian modular, ini adalah sebuah gambar bersih, di mana terlihat gambar tampak depan, tampak samping, tampak atas, ya, dan di bawahnya seperti apa. Kemudian komponen dari gambar-gambar tampak tadi ada apa saja, ini bisa terlihat dari gambar-gambar di sini. Kemudian bagaimana dengan gambar 3 dimensi? Ya, gambar 3 dimensi adalah, mohon maaf ini salah. Gambar 3 dimensi adalah gambar yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya. Intinya mereka memiliki gambar-gambar tersebut memiliki volume. Apa saja gambar benda 3 dimensi itu? Ya. Objek 3 dimensi itu di luar aplikasi, ya, itu seperti patung, ya, arca, topeng, kemudian vas bunga, guci. Kemudian kalau dalam bentuk software itu apa saja kelihatan animasi 3 dimensi, itu dan lain sebagainya. Itu adalah gambar-gambar 3 dimensi. Bagus. Contohnya seperti ini, Pak. Jadi gambar 3 dimensi itu bisa dilihat satu view dengan beberapa tampak. Nah, bisa lihat Bapak dan Ibu sekalian. Ini bisa dilihat gambar tampak dan samping dalam satu view. Mohon maaf untuk di mute dulu, itu peserta yang masih ada suaranya. Ya, Pak Bagus, mohon di mute Pak, mic-nya Pak Bagus. Apa sih yang kayak Pak Bagus Ramadan? Kayak gambar Viking gitu. Pak Dwi bisa Halo, di Pak mute, Bagus. Pak Dwi. Ya, Pak Dwi bisa di mute. sebentar, saya stop share dulu, saya mute ya. Oh, udah. Tuh, DPIB, Edwin Hermawan. Sebentar. Mohon izin saya mute dulu semua ya. Pernah bilangnya Amir. Amir emang alkohol? Alkohol lagi. Izin saya mute dulu semua. Kemudian Pak Teki, saya pin. Pak Zul. Mohon izin ya Bapak, terpotong sedikit. Baik, kita lanjutkan. Jadi gambar 3 dimensi itu ini adalah
beberapa contoh gambar 3 dimensi, di mana gambar 3 dimensi itu kita bisa melihat dalam satu view itu menjadi beberapa tampak. Ya. Seperti gambar contoh ini tampak depan dan tampak samping itu bisa kelihatan. Atau contoh lain, dan dalam hal gambar-gambar komponen mesin dari tampak samping, tampak depan, tampak atas, itu setelah dibuatkan gambar 3 dimensinya itu menjadi bisa terlihat beberapa tampak. Nah, kemudian software atau aplikasi saja yang sering kita dengar dalam hal menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk gambar 2 dimensi itu yang paling terkenal, kita sangat tahu sekali bagaimana itu program AutoCAD. Nah, AutoCAD ini adalah program yang paling universal yang bisa dipakai oleh jurusan apapun, baik itu bangunan, mesin, atau apapun itu bisa digambar dengan menggunakan AutoCAD. Bahkan untuk software-software pendukung pengukuran lahan dan lain sebagainya, membuat kontur itu bisa digunakan AutoCAD. AutoCAD pun banyak berbagai tipe, ya. Ada AutoCAD khusus biasa saja, kemudian ada AutoCAD Map, ada AutoCAD Civil 3D, berbagai macam penspesialan. Nah, ada berbagai macam aplikasi CAD yang hampir serupa dengan gambar aplikasi AutoCAD. Di antaranya mungkin jarang kita dengar yang namanya LibreCAD, kemudian OpenSCAD, QCAD, NanoCAD, ada DarkSide, ada macam-macam. Nah, nanti apa yang akan kita pakai itu akan kita jelaskan berikutnya. Nah, bentuknya seperti apa, AutoCAD itu bagaimana, nanti kita jelaskan. Nah, dari kesemua gambar atau aplikasi ini, yang nanti kita rekomendasikan adalah kita menggunakan NanoCAD. Kenapa? Ini adalah pelatihan yang resmi. Apabila kita menggunakan AutoCAD dengan hasil crack, sangat tidak elok kita menggunakan software yang tidak legal. Nah, nanti Bapak akan saya untuk bagaimana cara menginstal apa yang diterapkan dengan NanoCAD. Kemudian bentuknya seperti apa NanoCAD itu? Nah, nanti ada tampilannya seperti apa. Nanti Bapak bisa saya bimbing bagaimana cara menginstalnya dan bagaimana bentukan atau tampilan dari NanoCAD tersebut. Nah, dari beberapa pilihan ya, software CAD untuk 2 dimensi, itu kenapa saya pilih NanoCAD? Karena NanoCAD ini adalah software yang fiturnya sangat-sangat persis sekali dengan AutoCAD. Nah, sebetulnya jika dibilang atau disebut bahwa AutoCAD ini aplikasi untuk menggambar 2 dimensi, tentunya tidak. Tapi ada gambar atau software yang bisa memudahkan orang untuk menggambar 2 dimensi. AutoCAD ini bisa 3 dimensi, bisa, hanya tetap kita menggunakan apa yang disebut dengan command. Jika ada aplikasi atau software yang lain yang bisa mendukung atau memudahkan kita menggambar 3 dimensi, kenapa tidak? Ya, jadi jelas ya, nanti kita akan pandu Bapak-Bapak untuk bagaimana caranya menginstal yang dinamakan dengan NanoCAD. Kemudian masuk ke dalam 3 dimensi, apa-apa saja software yang umum digunakan untuk membuat gambar 3 dimensi. Yang paling terkenal itu adalah SketchUp. Ya. SketchUp itu ada yang versi berbayar, kemudian ada yang versi online, ya,
Yang versi online itu kita tidak perlu menginstall, hanya kita masuk ke dalam satu website, nanti saya pandu caranya seperti apa. Kita masuk ke dalam website, itu otomatis si SketchUp-nya akan berjalan dengan sendirinya. Itu yang dinamakan dengan SketchUp Make. Ya. Kemudian software lain ada yang disebut dengan Revit, ada ArchiCAD, ada Blender. Blender itu sebetulnya dia bukan hanya untuk membuat gambar 3 dimensi, tapi dia juga bisa untuk rendering. Begitu juga dengan 3D SPX. Bukan hanya menggambar 3 dimensi saja, tapi dia juga bisa rendering. Apa itu rendering? Rendering adalah satu finishing gambar 3 dimensi menjadi terkesan suasananya menjadi asli. Kira-kira begitu. Kemudian ada lagi Sweet Home 3D. Nah, Sweet Home 3D ini aplikasi 3 dimensi yang mengkhususkan dia hanya bisa membuat gambar-gambar bangunan dan interior di dalam. Dan masih banyak lagi. Kemudian apa yang nanti akan kita pakai? Tentunya kita akan menggunakan SketchUp. SketchUp ini yang kita pakai. Kenapa? Karena SketchUp mempunyai 2 opsi. Satu adalah SketchUp yang harus kita install atau berbayar, dan satu lagi adalah SketchUp yang tanpa install. Jadi kita membuka website, nanti websitenya kita masukkan ke dalam chat ya. Setelah kita membuka website tersebut, SketchUp tersebut akan start dengan sendirinya. Nah, ini adalah software 2 dimensi tadi yang kita pilih, yaitu NanoCAD. Nah, NanoCAD, Bapak-Bapak dan Ibu bisa tuliskan ini di websitenya, kemudian nanti kita download. Selain itu, nanti juga kita akan masukkan ke dalam kolom chat, ini bisa link yang bisa kita download. Setelah masuk ke dalam link download tersebut, kita ada mempunyai 2 pilihan. Apakah software kita ini 32 bit atau komputer kita ini 64 bit. Nah, cara melihatnya nanti gampang sekali. Kemudian apa-apa saja sistem yang direkomendasikan. Yang direkomendasikan adalah bahwa PC kita atau laptop kita atau komputer kita itu menggunakan Microsoft Windows 10. Kemudian 8 juga bisa dan 7 juga bisa. Tentunya Bapak-bapak di sini semua sudah menggunakan Windows 10 ya semuanya. Kemudian prosesornya juga tidak terlalu tinggi. Ini bisa menggunakan prosesor Intel atau AMD. Itu frekuensinya juga tidak terlalu tinggi, hanya 1 giga ke atas saja, maksimal 3 giga itu udah sangat-sangat baik sekali. Kemudian RAM-nya juga dari 2 sampai 8. Bagaimana kalau RAM-nya di bawah ini? Bisa, tapi hanya nanti jalannya software tersebut tidak akan sempurna. Ya, banyak kedek. Harddisknya juga tidak terlalu besar, cukup 2 giga saja. Kemudian video grafiknya juga tidak terlalu besar. Jika kita menggunakan Intel atau VGA card yang hanya onboard saja di dalam mainboardnya, itu juga tidak menjadikan masalah. Nah, kemudian bagaimana tampilannya si NanoCAD ini? Nah, mungkin dari semua peserta di sini pernah ada yang pernah menggunakan software AutoCAD. Ini persis sekali seperti yang Bapak lihat di AutoCAD, ya, dari mulai menunya, ya, kemudian toolbar-toolbarnya, crosshair-nya, ya, command line-nya ada di bawah, ya, kemudian ada universal system, ini semua sama persis seperti yang ada di AutoCAD. Ini adalah tampilan dari NanoCAD.
Nah, kemudian mohon izin untuk di mute karena ini sedikit lagi selesai. Bu Sekar ya. Ya, Pak Teki mohon Ya. izin dibantu. Saya nggak Kita bukan mute, Pak. buka lagi, kita udah mute, dibuka lagi terus itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah tampilan dari SketchUp Make. Jadi tampilannya seperti ini Pak, seperti SketchUp biasa, tapi ini tidak perlu install. Jadi kita hanya buka website ini saja. Nanti Bapak-bapak bisa langsung membuka aplikasinya di dalam website tersebut. Ya. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum kita tutup, kita nanti masuk ke dalam cara kita mendownload dari Nanocat. Ya. Nah, sebelum berlanjut pada cara kita mendownload, mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan sekalian atau rekan-rekan kalian. Silakan, siapa ini? Rosi, apa siapa? Pak Rosihan. Pak Rosihan. Iya, Pak Rosihan dari SMK 1 Sintang. Ya, apakah Silakan, boleh Pak kita buat sesi tanya jawab dulu ya? Kita langsung Pak ya, Pak Dwi ya. Ya, Kita langsung ya, boleh. tanya jawab Pak Dwi ya. Silakan. Oh ya, ya silakan Pak Rosihan. Kesempatan yang sudah diberikan Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak mengenai Nanocat itu Pak. Ya. Cukup menarik. Cuma saya mau tanya Pak, extension filenya apa ya Pak? CWG Pak. CWG bisa, DXF bisa. Pokoknya itu semua sama dengan AutoCAD. Ya. Jadi yang saya pilih ini adalah apa yang dinamakan dengan freeware atau software yang tidak berbayar, namun kemampuannya sama dengan AutoCAD. Kira-kira begitu Pak. Karena sangat penting bagi saya DWG ketika saya bekerja dengan SketchUp kan. Karena saya memang pengguna SketchUp dan AutoCAD itu adalah ekspor dari SketchUp saya. Paham Pak. Ya Pak. Kemudian ya silakan. Agak ya Pak. Pertanyaan saya dari minggu pertama sebenarnya Pak. Ya. Building 3D ini Pak. Kalau saya lihat yang Bapak paparkan tadi, ini memang mau tidak mau dia harus ngerti bangunan ini Pak. Oh karena, tidak. Pemahaman saya Pak. Ini pemahaman saya Pak. Kalau saya Pak. Halo. Putus-putus Pak. Pak Rosihan. Suaranya putus-putus Pak Rosihan. Ya, kebetulan hujan. Halo Pak Rosihan. Halo. Jabatan Terputus kayaknya Pak Dwi. Putus-putus ya. Iya, terputus. Jadi bisa saya jawab pertanyaan Pak Presiden bahwa memang kita sudah memikirkan hal tersebut di mana nanti kita akan ada cara pengekspor. Saya mute dulu. Jadi saya sangat paham sekali dengan pertanyaan Pak Rosihan tadi bahwa bagaimana kita dengan menggunakan software lain itu extensionnya apa? Saya jawab itu extensionnya adalah DWG persis seperti AutoCAD. Untuk apa? Untuk kita import nanti ke SketchUp. Nah itu mungkin insya Allah bisa menjawab pertanyaan Pak Rosihan. Ada resen lagi dari Kiki silakan. Dari Pak Kiki Rizky. Pak Kiki, ya silakan Pak Rizky. Pak Kiki. Di unmute dulu Pak Kiki. Halo. Mana Pak Kiki? Hilang. Oh, ada hilang ini. Pak. Ada ini.
Tapi Halo? Mute, mesti yang tapi belum di mute atau mungkin ke pijit itu yang namanya resennya. Ya, Iya. ya mungkin hanya kepencet Pak. Mungkin ada lagi dari teman-teman sekolah yang lain yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Mungkin banyak hal yang perlu dipertanyakan dari teman-teman. Yang kemarin ada beberapa di grup yang mungkin belum puas untuk jawaban dari panitia, bisa ditanyakan ke para narasumber. Mumpung kita hari ini ketemu dengan narasumber. Ini ada dari Pak Heru. Pak Heru, silakan Pak Heru. Ya, Pak Heru, silakan. Masih di mute Pak Heru. Mic-nya Pak, mic-nya. Ya, silakan Pak, sudah. Oh, sudah kedengaran Pak? Ya, Pak, sudah Pak. Ya, jadi begini Pak, saya dari SMK 1 Sintang sama dengan Pak Rosihan tadi Pak, cuma saya Ya. beda ruangan dengan dia ini Pak. Oke. Begini Pak. Agak putus-putus Pak. Suaranya Pak Heru, putus-putus sinyal Teknis Pak. saja sih Pak, yang putus-putus Pak ya. silakan. Kalau di sini Iya. sinyalnya kuat sini Pak. Ya. Iya. Mau nanyakan ke pertama Pak. Gimana, Pak? Pak tadi itu tentang teknis pengumpulan yang tanggal 27 itu. Oh ya. Itu apakah teknis pengumpulan tanggal 27 itu apakah boleh pakai ini Pak, pakai soft copy Pak? Maksudnya konsepnya itu memang saya tulis di Microsoft Word begitu. Ya. Konsepnya itu. Langsung yang kedua, apakah tanggal 27 itu Pak harus produk jadi? Bukan. Harus sudah produk jadi, Ya, misalnya. silakan. Bukan Pak ya? Bukan, Ya. silakan. Langsung berikutnya Pak, pertanyaan saya, NanoCAD itu tadi Pak, bisa diklasikkan nggak Pak? Bisa. Kalau Ya. AutoCAD kan Pak ada yang ribbon, Ya, ada yang paham saya, klasik Pak. Pak. Ya, itu. Ya. Mungkin Pak paham juga. Ada Ya. dua pertanyaan itu sih Pak, teknis pengumpulan Baik. tugas tadi dengan klasik di apa tadi Pak, di NanoCAD Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Pertanyaan yang baik sekali. Untuk di tanggal 27 itu harus sudah ada ide, bukan pengumpulan tugas. Harus sudah ada ide apa yang harus apa yang akan kita buat dengan menggunakan software Geomancy sekarang ini. Jadi sudah ada ide dan itu sudah berkelompok Pak. Jadi dari 208 peserta ini nanti bisa kita mampatkan menjadi misalkan satu kelompoknya 5 orang atau 7 orang, jadi tidak terlalu banyak desain yang akan keluar nantinya. Itu yang pertama Pak Heru bisa maaf Pak. Itu yang pertama. Yang kedua dalam software NanoCAD itu saya belum periksa apakah itu bisa diklasikan atau tetap dengan tampilan yang ada sekarang. Nah nanti kita sama-sama kita coba Pak Heru. Tapi tentunya jika pun tidak diklasikan, kita menggunakan komen saja. Jadi semua akan menjadi kita samakan. Saya yakin di sini Bapak-Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang mengerti CAD, jadi tidak betul-betul dari awal, hanya saja dari program atau kurikulum yang kita dapat, kita harus menyampaikan ya betul-betul dari bawah. Kira-kira begitu Pak Heru. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Heru ya? Iya, bisa Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Mungkin ada yang lain, Pak Angkap Abdullah, silakan. Ya, Angkap Abdullah, silakan Pak Angkap. Ya, halo Pak. Ya, silakan Pak. Ini Pak mau bertanya. Ini kan yang 2D-nya itu NanoCAD, yang 3G-nya itu SketchUp. Apakah kalau misalkan kita membuat 2D-nya di NanoCAD, apakah itu bisa bahasanya itu diimport kali ya ke jadi nggak harus misalkan di SketchUp harus bikin lagi 2D, jadi itu kan memakan waktu. Apakah langsung bisa diimport ke SketchUp jadi 3G atau gimana Pak itu? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Abdullah. Nah, ini pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan Pak Heru tadi, dengan Pak Rosihan juga hampir sama, bahwa keluaran dari NanoCAD ini sekali lagi adalah bisa DWG, bisa DXF ya. Itu yang paling umum di dalam CAD.
ya. Jadi kalau kita save dalam bentuk DWG, tentunya kita bisa ambil atau bisa kita import dari SketchUp nantinya. Ya, mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaan dari Pak Angkap Abdullah tadi. Mungkin jelas Pak Angkap ya? Ya, Pak Akap, itu Ya. jawaban dari Pak Heru ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada ya dari yang lain? Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan rekan-rekan dari Ya, SMK. silakan yang dari yang lain. Masih ada? Kita tunggu 2-3 menit. Nah, Pak Dani Mardianto, silakan Pak Dani. Ya, Pak Deni silakan. Pak Dani mana? Pak Dani Mardianto. Pencet lagi. Nyoba-nyoba yang namanya raise hand. Ya, halo. Oh iya, ada. Pak Dani Ya. gimana? Ada pertanyaan? Ya. Perkenalkan, saya Dani Mardianto dari SMK Negeri Pansari. Mau menanyakan, kalau software 2 dimensi ataupun 3 dimensinya tidak menggunakan NanoCAD ataupun SketchUp, apa diperbolehkan gitu, Pak? Mana? Halo? Halo Pak Dwi. Pak Dwi. Mungkin Pak Jul atau Pak Teki, ini Pak Dwi masih terputus, bisa beri jawaban dari Pak Dani, Pak Teki. Ini Pak Dwi masih terputus ini. Mic-nya Pak Teki, mic-nya. Oke Pak, Ya, bisa ya, ya. disampaikan dulu. Tadi gimana Pak? Kira-kira Pak Sis? Pak Deni, pertanyaannya Pak Deni, apakah bisa apabila tidak menggunakan aplikasi yang dikatakan Pak Dwi tadi? Oke, prinsipnya sebenarnya begini Pak. Jadi kami itu kemarin sudah diskusikan juga. Kalau software itu kan banyak Pak, banyak ragam. Nah, dengan banyaknya ragam seperti itu, kami yang terus kemudian pelatihan ini itu kan terbuka Pak ya, terbuka. Sehingga kami berharap software itu bisa dipakai oleh teman-teman yang paling custom gitu. Ya, kayak tadi mau Nano, mau AutoCAD, mau SketchUp, mau Archicad, mau sampai ke Revit. Itu sebetulnya kami bebaskan, Pak. Bisa, itu bisa. Ya. Tetapi yang perlu kami garis bawah itu bahwa kalau kami menggunakan software yang berbayar, Pak ya, yang terlicense itu khawatirnya nanti kami menjelaskan bukan pada tempatnya gitu. Karena nanti Ibu Bapak akan mencoba dengan menggunakan software yang kami berharap bukan satu ya, bukan bajakan, tidak menggunakan crack gitu loh Pak, gitu kira-kira. Jadi kami berupaya menggunakan yang open source gitu, yang bisa di-download atau bisa diaplikasi langsung menggunakan aplikasi yang memang sifatnya open source dan itu bisa dipakai digunakan yang paling mudah. Tetapi jika memang Ibu dan Bapak mau advance gitu ya, oh saya sudah license-nya sudah ada, kebetulan SMK kami punya lisensi itu jauh lebih bagus Pak, gitu. Tapi hanya saya sedikit Pak Badri menjelaskan mengenai open source tadi. Jadi ya, silakan. Udah sampaikan bahwa kalau memang ada yang sudah berbayar, artinya sudah mempunyai lisensi, itu nggak masalah Pak, gitu. Nanti kami bisa training, asal itu memang betul-betul Bapak dan Ibu atau SMK tersebut sudah terregister Pak, gitu. Jadi jangan sampai nanti ada klaim gitu ya, diklaim sama produk license-nya gitu ya. Nanti kami juga jadi kena Pak, gitu, karena kami menggunakan istilah itu. Gitu. Itu mungkin kira-kira Pak Denny ya, mungkin bisa menjawab. Jadi kami membuka begini itu supaya variannya itu bisa sangat banyak. Silakan dipilih yang paling sesuai dengan Ibu dan Bapak biasa pelajari.
Tetapi mohon hati-hati dengan software yang kalau itu sifatnya harus license, gitu aja sih gitu. Itu mungkin itu mungkin Pak Dwi ya, kira-kira Pak Dwi ya. Jadi kami hati-hati dengan lisensi ya gitu. Khawatir aja nanti gitu. Ya. Monggo. Izin menambahkan mungkin bisa? Ya. Pak Dwi? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Ini terkait dengan software ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang disampaikan Pak Teki tadi sudah cukup jelas ya. Artinya kita berupaya untuk menghindari piracy ya, atau pembajakan dari software-software, terutama software 2 dimensi dan 3 dimensi yang akan kita gunakan selama kegiatan ini. Artinya bila ada Bapak Ibu yang berusaha menggunakan software yang sudah familiar, Pak Teki menyatakan silahkan saja sepanjang software tersebut Bapak Ibu memiliki lisensinya. Tapi kalau tidak, sebaiknya jangan. Jadi kita tidak menyentuh ranah itu, karena itu kaitannya dengan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila nanti setelah Bapak selesai berkarya dengan kegiatan ini, dan kemudian ada ilmu dan manfaat yang didapat, kemudian Bapak Ibu akan menggunakannya di dunia kerja yang nyata, apa yang terkait dengan gambar atau karya Bapak Ibu itu, apabila secara profesional, gambar tersebut harus disertakan dengan nomor registrasi atau nama software yang digunakan dalam membuat karya tersebut. Kalau pakai AutoCAD, ya AutoCAD versi berapa, kemudian nomor license-nya berapa, atas nama PT siapa, dan lain sebagainya. Itu harus dilengkapi Bapak Ibu. Sehingga saat ini kita mulai dengan sesuatu yang legal, walaupun saya mengerti ada kemungkinan untuk pengguna legal ya, gitu. Tidak menutup bahwa banyak peserta yang tidak menggunakan banyak peserta yang menggunakan software yang tidak license ya, gitu. Jadi mohon bisa memahami bahwa untuk terkait dengan pelatihan ini kami tim sudah membuat kesepakatan untuk menemukan atau mencari software yang setara dengan AutoCAD. Kenapa AutoCAD? Karena itu memang paling enak ya dipakai ya, gitu, paling user friendly, dan kemudian paling mudah untuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Kemudian juga SketchUp. Nah, tim kami sudah memikirkan software yang paling mirip dengan itu. Semoga Bapak Ibu dapat memahami dan dapat mengikuti pembelajaran ini. Saya kira dari saya segitu, Pak Dwi, Pak Teki, dan Pak Sis. Terima kasih. Baik. Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin itu jawabannya dari pertanyaan Pak Denny. Ini ada lagi pertanyaan, bisa dilanjut Pak Dwi ya. Silakan. Ini Mohon maaf barusan putus. Iya tadi putus Pak, harus dilanjut sama Pak Teki sama Pak Jul. Ini ada yang resen Ibu ini kayaknya, Ella Fitriana. Ibu apa siswa ini? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Selamat siang Bapak-Bapak. Terkait software AutoCAD itu sebenarnya ada khusus untuk Autodesk itu mengeluarkan yang education gitu. Jadi kalau untuk Bapak Ibu sebagai seorang guru pengajar bahkan untuk siswa itu bisa install AutoCAD Education dan kita nanti dapat lisensi gitu, dapat nomor registrasi sama serial number. Nah, itu bahkan kita langsung terkonek otomatis gitu dengan catatan kita mendaftarkan dulu nama SMK kita atau nama universitas atau nama perusahaan lah di situ kan, bukan perusahaan, universitas atau SMK gitu kan. Itu bisa untuk bertahun-tahun lamanya gitu. Jadi nanti setiap ada updatean terbaru, nanti si AutoCAD itu otomatis akan memberitahu gitu bahwa ini ada updatean terbaru, silakan update, dan serial number-nya juga terupdate secara otomatis. Bahkan nama kita di situ itu bisa muncul gitu waktu login, ada namanya gitu. Nah, untuk satu serial number itu bisa dipakai untuk 900 komputer atau laptop gitu. Jadi nanti waktu pendaftaran itu si Bapak Ibu tinggal pilih mau dipakai secara
pribadi personal atau dipakai secara teknisi. Nah, kalau teknisi berarti satu username itu bisa dipakai untuk beberapa laptop, bahkan sampai 900 itu gitu. Jadi kalau seandainya memang ingin menggunakan software AutoCAD, silakan download, masuk ke AutoCAD-nya yang web AutoCAD resmi, itu nanti ada tuh kita daftarkan online gitu kan usernya, terus buat pilih yang AutoCAD for Education gitu. Jadi nggak hanya AutoCAD aja, Revit juga bisa, Max juga bisa. Semuanya tuh yang dari Autodesk itu ada yang for Education gitu. Silakan aja dicoba. Barangkali membantu. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ella. Baik, terima kasih Bu Ella. Itu adalah masukan yang sangat baik sekali. Begitupun dengan SketchUp, ya. SketchUp itu sebagai tambahan ini, SketchUp pun mengeluarkan versi untuk siswa dan sekolah, ya. Dengan harga SketchUp yang begitu mahal, ini ada satu license, kemudian kita dapat serial number kalau salah, itu harganya hanya di bawah 1 juta, harga itu hanya 880.000 kalau salah. Itu ada, itu untuk SketchUp, ini sebagai tambahan saja. Nah, itu masukan yang baik, terima kasih Bu Ella Fitriana. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, ini nanti yang akan kami tayangkan gitu, akan kami ajarkan itu menggunakan NanoCAD, namun semua perintahnya, semua toolsnya itu sama dengan AutoCAD. Jadi ini hanya perbedaan software saja. Semua perintahnya sama, ya. Itu sudah saya coba. Dan misalkan kita punya Autolips-nya, itu pun kita bisa masukkan ke dalam NanoCAD ini. Nah, seandainya pada saat saya menerangkan dengan menggunakan NanoCAD, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu ternyata sekolahnya sudah mempunyai AutoCAD yang berlicense, itu tidak akan menjadi masalah. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu tetap menggunakan AutoCAD yang sudah berlicense, saya menerangkan dengan NanoCAD. Nah, kira-kira bisa dipahami ya. Silakan Pak Sis. Ya Pak, ya. Mungkin ada lagi dari teman yang lain? Mohon izin saya dijadikan fokus Pak. Iya Pak, iya Pak. Pak Heru lagi, Pak Heru lagi. Silakan Pak Heru. Sedikit aja nih Pak, minta ya, ini. Saya kebetulan pas Bapak bilang tadi NanoCAD, saya langsung coba buka di ini di situsnya itu. Cuma tampilannya itu enggak sama seperti Bapak kasih tadi Pak. Jadi mau downloadnya saya agak sulit Pak. Minta linknya kalau bisa Pak. Iya. Ini saya kasih di chat ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan yang background jurusannya bukan PDIP, mungkin jurusan yang lain. Mungkin ada yang belum pahami tentang tugas kemarin atau teknis yang lain, silahkan dari jurusan yang lain. Nah, itu di chat silahkan Bapak-Bapak klik itu untuk download NanoCAD ya. Jadi nanti saya bimbing, saya pandu. Kita harus mempunyai satu email yang aktif, ya. Satu email yang aktif. Nanti serial number free-nya dikirim ke email kita. Silakan Ibu-ibu dan Bapak-bapak bisa mendownload sambil ini kita lanjut sesi pertanyaan. Selain itu, saya juga akan share site SketchUp-nya ya, yang free. Silakan dilanjut untuk sesi tanya jawabnya. Ya silakan kalau ada yang lain. Ini kami banyak pertanyaan yang di grup. Permisi mungkin... Mas. Ya silakan. Mas, Mas cuma numpang tanya aja. SMK Ma'arif 6 Sekampung ini di provinsi mana Mas ya? Kabupaten apa gitu? Mohon maaf saya belum tahu. Oh iya Pak, dari Provinsi Lampung Pak. Provinsi Lampung, tepatnya Lampung Timur.
Oh, kabupaten apa tuh Pak? Kabupaten Lampung Timur namanya? Kabupatennya Lampung Timur, Provinsi Lampung, Kabupatennya Lampung Timur, kecamatannya Sekampung, Pak. Oh iya, terima kasih, Mas. Ya. Nah, ya dari Pak Kiki dulu ya, Pak Kiki. Ya. Silakan Pak Kiki kalau ada yang perlu ditanyakan. Habis itu nanti Pak Aris ya. Ya. Silakan Pak Kiki. Silakan Pak Kiki. Halo Pak Halo. Kiki. Ya Pak Kiki. Iya, ini Pak, maaf tadi udah raise hand, cuman nggak kayak ini, mati lampu nih. Saya dari SMKN 5 Bandung nih Pak, mau nanya tentang penugasan nih kebetulan. Yang pertama ini terkait dengan siswa, apakah kita memang harus membawa siswa? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua, terkait dengan pengelompokan yang tadi Bapak bilang untuk penugasan tadi, itu apa memang ada aplikasi NanoCAD dan SketchUp untuk SketchUp ya? Apakah itu bisa digunakan berbarengan dalam waktu yang sama seperti kayak Google Doc atau apa gitu. Jadi kita mengerjakan satu gitu dalam waktu yang sama tapi online gitu. Apakah seperti itu atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, Assalamualaikum. Saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo silakan Pak. Mungkin untuk NanoCAD ini sama dengan AutoCAD Pak Kiki. Terdengar suara saya? Iya Pak, terdengar Pak. Ya. Mungkin untuk NanoCAD ini bisa sama dengan NanoCAD ini sama dengan AutoCAD. Jadi nanti kalau mau bekerja bareng itu kalau di AutoCAD ada yang namanya XREF atau External Reference. Itu bisa bekerja bareng. Kayak kita menggunakan Google Doc, Google Sheet, itu bisa. Namun harus ada file yang utama dulu sebagai file yang akan kita gunakan sebagai referensi. Itu yang namanya external reference. Namun untuk sesi kita sampai dengan nanti di akhir hal ini tidak akan menjadi salah satu yang kita sampaikan. Tentunya itu ada sedikit wilayah yang lebih advance atau yang lebih lanjut. Mungkin di situ kita berpikiran ke sana. Mungkin bisa menjawab Pak Dwi, Kiki. Ya, silakan. Kelihatannya tadi ditanya Pak Kiki ini menanyakan tentang OS-nya, operating system-nya. Kalau menggunakan Mac OS ya. Mac OS. Itu memungkinkan nggak NanoCAD ini dipakai juga gitu. Tapi kalau bisa menjawab, saya menggunakan MacBook juga yang menggunakan untuk yang Google bukan Google, yang Trimble ya, yang menggunakan SketchUp ya. Bisa saya download Pak gitu. Jadi itu free juga memang gitu. Jadi SketchUp bisa. Tapi kalau untuk yang NanoCAD saya belum nyoba, mungkin Pak Dwi pernah nyoba di OS, operating systemnya yang basis OS Mac OS. iOS ya. iOS-nya. Berarti sambil kita jalan, sambil kita coba ya Pak Kiki. Mungkin itu bisa menjawab Pak Kiki. Satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Kiki tadi sebelum sudah. Yang siswa tadi Pak, siswa. Oh dengan siswa melibatkan. Oh ya, itu nanti koordinasi dengan siswa. Misalkan di situ hanya ada guru-gurunya saja, tidak menjadi masalah Pak. Yang penting pada saat pengelompokan itu nanti itu agak kita mampatkan perihal produk yang nanti akan keluar nanti. Jadi dengan 208 peserta yang ada sekarang itu, jadi tidak 208 produk nanti karena sudah dikelompokkan, misalkan satu kelompoknya 5 orang, jadi 208 tinggal dibagi 5 saja. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab Pak Kiki. Oke Pak. Ya, itu membaiki. Sekarang Pak Aris Pak, silakan Pak Aris yang perlu ditanyakan apa Pak Aris? Pak Aris silakan. Iya, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Aris, silakan. Waalaikumsalam. Saya Aris Darmawan dari SMK Negeri 1 Sayong Pak. Kebetulan saya itu mengampu guru BK Pak, bimbingan konseling, dan ditugaskan untuk mengikuti kegiatan
camp kreatif ini, khususnya yang building 3D design. Jadi saya memang benar-benar dari nol, Pak. Dari nol, dan saya ingin mencari pengalaman yang memang saya tertarik di sini seperti itu. Terus kemudian yang ingin saya tanyakan, Pak, untuk pengelompokan misal anak atau siswa, kebetulan dari kami itu tidak ada siswa yang ikut, Pak, atau mendaftar. Jadi hanya saya saja. Apakah itu nanti saya bisa dikelompokkan dengan teman-teman di sekolah lain, atau memang saya harus individu sendiri karena saya memang dari nol, Pak. Saya belum mengerti apa seperti itu. Terus kemudian tadi sudah ditanyakan sama Pak Kiki tadi kelihatannya untuk siswa tadi, jadi saya agak sedikit jelas. Mungkin kalau mau diperjelas lagi oleh Pak Dwi, monggo. Terus kemudian untuk tugas yang kemarin, Pak, untuk konsep itu kebetulan saya juga sudah mengirim karena saya memang basicnya bukan dari guru jurusan atau bangunan, jadi saya kirim konsep desain yang sederhana sesuai yang saya bisa gitu, Pak. Jadi nanti mohon petunjuknya, mohon pencerahannya. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Aris. Ya, Pak Dwi silakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Aris. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana jika Pak Aris itu betul-betul dari nol. Nah, ini sesuai dengan pernyataan saya tadi bahwa saya mengajar itu sekarang dalam kondisi dinolkan semuanya. Karena saya yakin dari semua peserta ini tidak hanya yang dari nol, tapi yang boleh dikatakan sudah mahir juga pasti banyak. Jadi apa tujuannya? Apa supaya peserta yang betul-betul belum mengenal software CAD sampai sedikit mengenal software CAD dan bisa menggunakannya, itu tujuan kita saat ini. Mungkin itu bisa menjawab Pak Aris. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang lain. Ya, kalau terkait sama ide tadi ya Pak Aris ya, jadi memang kami sejak awal juga sudah disampaikan oleh Pak Sis dan kawan-kawan juga tidak menutup hanya yang berbasis dari konstruksi atau bangunan atau desain, Pak, gitu ya. Justru ini dengan keberagaman seperti ini itu kami mencoba mengambil satu langkah lah ya. Bagaimana sih sebetulnya mewujudkan ide itu, Pak? Gitu. Nah, ide itu muncul, kemudian kita melihat dari sisi bagaimana mendelivery ide itu keluar dalam bentuk 2 dimensi ataupun dalam bentuk 3 dimensinya. Jadi sejak awal kami sudah menyampaikan bahwa ide mah silakan gitu. Bahkan mungkin kalau teman-teman masih ingat minggu lalu kami menyampaikan bahwa ide itu bisa dari sekitar kita kan sebetulnya gitu, ada di lingkungan kita gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh lah gitu, dari lingkungan kita seperti apa menyelesaikan masalahnya, kita membaca satu situasi, oh ternyata menyelesaikan masalah itu bisa dengan bentuk apapun tadi ya, jasa maupun produknya. Nah, menuangkan ide itulah barangkali nanti yang bertahap kita ajarkan atau kita berbagi untuk bagaimana membuat itu menjadi sesuatu bentuk yang bisa dilihat, bisa di-delivery, bahkan mungkin nanti ada dihitung, mungkin nanti juga dibuat mock-up-nya atau dibuat market-nya segala macam, itu yang bertahap Pak gitu. Jadi ide kita buka dulu Pak sebetulnya kemarin gitu. Ya, jadi tidak terbatas pada yang bangunan saja, ya tidak terbatas itu. Itu mungkin kalau bisa menambahkan sedikit ya, Pak Dwi, Pak Sis, Pak Aris ya. Saya tambahkan mungkin bisa Pak. Iya, silakan Pak Jul. Ya, terkait dengan desainnya tadi, pertama mungkin saya tambahkan yang murid dulu kali ya. Itu memang ketentuannya seperti itu ya Pak. 1 guru terus 3 murid kalau tidak salah. Tapi kalau itu tidak memungkinkan silahkan saja Pak. Gitu. Artinya kita sih sebetulnya tim ini fleksibel. Tim pengajar, tim pemateri ini fleksibel, dan itu kita tunjuk. Tapi apabila memang tidak dapat dihindari, harus hanya seorang diri. Saya maaf nggak bisa lihat namanya tadi, mohon maaf Pak siapa karena saya pakai handphone. Tapi intinya seperti itu, Pak Aris ya, silakan ya, Pak Aris ya. Dan kemudian juga terkait desain tadi Pak Teki juga udah ingatkan kembali apa yang kita sampaikan sebelumnya bahwa
ide bisa dari mana saja bisa didapat, termasuk apabila kita merasa bingung atau kekurangan ide, silakan mencari dari YouTube atau misalnya nonton film, ada hal-hal menarik yang bisa diangkat untuk menjadi gagasan, silakan. Artinya gagasan itu kami sih berharap nggak ada matinya lah ya kalau gagasan itu. Ya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana gagasan tersebut dituangkan ke dalam bentuk gambar, dalam bentuk desain, konsep, dan lain-lain. Dan itu untuk itu kita mempelajarinya di awal sampai akhir ini. Demikian. Terkait dengan software juga tadi sudah disampaikan Pak Dwi ya. Kita jangan khawatir, kita memang sudah disetting untuk menerima partisipan atau peserta yang memang belum bisa gitu. Yang penting konsepnya ada gitu. Kalau pemikiran jangka panjang untuk mempelajari 2D dan 3D itu kan setuju Pak Zul. Ya. Tapi yang kita akan minta itu adalah sebenarnya konsepnya, urut-urutannya, pola berpikirnya. Kalau Pak Teki kemarin sampaikan yang lalu, itu pola berpikir kita untuk menentukan gagasan yang akan dibuat sebuah desain, atau gagasan tersebut bisa membuahkan desain. Karena desain pada prinsipnya, apapun desain itu selalu mempunyai konsep. Jadi yang itu yang kita pelajari. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya kalau nol putul istilahnya gitu. Jadi memang disitulah kita sama-sama belajar di sini. Kami juga bertiga masih jauh dari sempurna, jadi masih belajar. Jadi jangan ragu-ragu, jangan sungkan bila ada ini, dan silahkan mencari informasi terkait gagasan bisa di YouTube atau di media sosial lainnya. Silahkan. Demikian dari saya, Bapak-Bapak, Pak Dwi, Pak Teki. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Jul tambahannya. Kita lanjut ke partisipan berikutnya ya Pak Dwi. Ini ada lagi Pak Engkap lagi nih, Pak Engkap mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi, silakan Pak Engkap. Silakan Pak Engkap. Ini Pak, sama pertanyaannya sama Pak Aris. Sebenarnya kan itu pembagian kelompoknya itu ditentukan sama Bapak atau gimana gitu Pak? Pembagian kelompoknya. Oke. Enggak. Jadi silakan Pak. Jadi misalkan peserta di satu SMK misalkan ada 10 orang. Nah, itu jika hanya ada 2 kelompok saja. Ternyata di SMA tersebut hanya 1 orang. Ya sudah, itu 1 orang itu 1 kelompok gitu. Jadi mereduce dari 208 desain nanti lebih sedikit, kira-kira seperti itu Pak. Bisa dipahami Pak? Oh iya Pak, berarti kalau saya sendiri dari SMK itu berarti saya sendiri gitu Pak? Betul. Oh iya. Seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Berikutnya Bu Ella kembali nih, silakan Bu Ella. Bu Ella Fitriana. Bu Ella silakan. Ya Pak, ini ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Apakah konsep desain yang dalam kali ini boleh tidak sesuatu yang sudah pernah kita laksanakan gitu bersama siswa-siswi dan sudah membuahkan hasil, bahkan sudah menghasilkan uang lah gitu, bisa diperjualbelikan gitu. Apakah itu bisa kita angkat kembali atau harus sesuatu yang baru lagi gitu yang kita munculkan gitu. Nah, sedikit tadi berkaitan dengan ini ya barangkali. Silakan Pak Teki dulu. Ya sudah teruji ya, artinya sudah terpasarkan, sudah terinikan gitu. Tetapi kan intinya dari pelatihan ini, saya sangat senang ya kalau sampai produk sudah jadi dan segala macamnya. Tetapi pada saat ini kami mencoba ini adalah by proses Bu, gitu ya. Jadi dengan kita mengikuti proses dari titik nolnya, mendapatkan analisa, membuat gagasan, itu yang kita coba untuk peruntunnya, Bu, gitu. Jadi kalau Bu Ella sudah punya produk pun silakan, ya, atau mau sambil dicoba kembali di di reorganisasi. Nah, itu lagi barangkali silakan saja Bu, gitu. Yang penting kan kami mencoba ini untuk
tahap demi tahapnya yang kita kita sharingnya tuh seperti itu. Tahap satunya ini, tahap keduanya ini, sampai kepada nanti kemasan produk delivery-nya seperti apa. Itu mungkin kalau sedikit menambahkan ya kira-kira gitu. Monggo Pak Dwi. Pak, sedikit lagi Pak. Jadi kan kalau kebetulan kan saya dari SMK 1 Mempurah, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Jadi kita mulai SMK kami itu mulai bekerja sama dengan pihak kabupaten untuk memasarkan jasa desain itu mulai tahun 2018 sampai sekarang. Jadi setiap tahunnya tuh memang ada beberapa produk desain yang digunakan oleh pihak pemerintah daerah untuk dijadikan suatu bangunan gitu. Jadi kita itu memang terlibat di situ dan anak-anak SMK produknya bangunan Pak, bangunan sekolah. Bangunan sekolah ya, bangunan sekolah. Ya, jadi mulai dari anak-anak SMK kelas 2 sampai kelas 3 itu memang terlibat secara langsung semuanya, mulai dari kita mulai mendesain sampai bahkan saat pembangunan itu dilaksanakan, ikut mengawasi apakah hal seperti itu boleh kita angkat untuk di tahun ini atau memang harus yang lain. Itu yang mau saya tanyakan karena memang apalagi untuk saat ini kan memang sedang posisinya COVID-19. Jadi anak-anak tuh memang banyak belajar daring, tetapi kalau anak SMK jurusan itu kan memang tidak menutupi kemungkinan bisa diajak ke itu. Nah itu walaupun 2 tahun ini COVID-19, anak-anak tetap belajar di lokasi proyek. Apakah itu bisa diangkat apa tidak? Itu yang mau saya tanyakan. Ada nilai rupiahnya nggak Bu kira-kira? Ada Pak. Karena produk desain kita memang diakui dan memang dibayar gitu. Dan anak-anak juga menerima. Kebetulan siswa saya ini kan memang sudah mempunyai SKT ya Pak ya. Jadi siswa yang kelas 3 itu kemarin tuh ujian melalui PUPR. Jadi hasil dari ujian itu mereka tuh dapat sertifikat dari LPJK. Nah sertifikat itu yang memang selalu dipakai untuk ikut dalam kegiatan Pemda gitu Pak. Ya. Mungkin sedikit Pak Pak itu bisa diangkat atau tidak gitu. Karena kan produknya itu desain, setelah desain memang ada produk jadinya gitu, yaitu bangunan. Sedikit Pak ya. Kelihatannya begini, kalau yang terkaitan dengan ini tuh adalah ini kemampuan kompetensi yang bersangkutan Bu ya. Jadi produk itu sebetulnya hanya alatnya saja. Outputnya desain, outputnya bangunan itu hanya alatnya saja untuk diterjemahkan menjadi bangunan yang jadi. Tetapi yang di trainingnya itu kelihatannya adalah skillnya, kemampuan atau kompetensi yang bersangkutan untuk belajar itu Bu. Gitu. Nah belajar itu ya barangkali nanti bisa juga nanti yang kita create adalah menciptakan model-model seperti itu. Jadi mereplika Bu, nanti susunannya misalnya barangkali membuat gedungnya, membuat bangunannya. Jadi jasa itunya yang kita angkat gitu. Itu kira-kira mungkin Bu ya. Oke. Boleh saya tambahkan ya? Silakan Pak Zul. Ya. Jadi itu satu prestasi ya Bapak Bu siapa? Mohon maaf. Bu Ella. Ya itu satu prestasi dari sekolah ya. Nah, PR-nya sekarang begini, kalau gitu kan istilahnya dalam sekumpulan peserta ini sudah ada berbagai level yang kita dapatkan ya. Dan salah satunya kita menjaring dengan memberikan angket atau isian yang harus diisi itu antara lain untuk melihat sejauh mana perkembangan desain produk dari masing-masing sekolah atau ide apa yang akan ditampilkan. Nah, untuk kaitannya dengan Bu Ella ini mungkin sudah masuk ke level yang lebih tinggi ya, artinya sudah mempunyai hasil, sudah mempunyai karya, kemudian sudah mempunyai nilai. Nah, nanti bisa dituliskan. Jadi gini, yang sudah memiliki istilahnya CV lah ya, memiliki CV, sekolahnya itu memiliki CV produknya, itu bisa diajukan nanti ke tingkat nasional gitu. Apakah nanti ke depannya sekolah Ibu akan menjadi sekolah pemandu buat sekolah-sekolah lain atau tutor sebaya ya, dalam istilahnya kami itu tutor sebaya yang memandu sekolah-sekolah lain yang mempunyai jurusan sama dan mempunyai aktivitas yang kurang lebih sama untuk mendapatkan prestasi yang sama dengan sekolah Bu Ella gitu. Nah, itu pentingnya tadi kita memasukkan
pola pemikiran, masukkan konsep, urutan-urutan pekerjaan, urutan-urutan apa yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang sudah dicapai Bu Ella sekarang. Gitu. Jadi intinya boleh saja seperti itu, tapi dengan syarat mempunyai alur yang jelas. Gitu. Dibuatkan alur yang jelas, kemudian apabila itu ada satu yang bisa dikembangkan, tolong dikembangkan lagi. Gitu. Mungkin masukan dari saya seperti itu Pak Dwi, Pak Teki. Ya, jadi nanti bisa jadi pusat. Gitu. Ya, terima kasih Pak Jul. Mungkin seperti itu Bu Ella ya, arahan dari Narsum, silakan dilanjutkan kembali. Ini ada lagi Pak Dwi yang raisen Pak Suwito. Pak Suwito silakan Pak Suwito. Silakan Pak Suwito. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bisa diperbesar ya, suaranya Pak? Pak Suwito suaranya Pak, diperbesar volumenya Pak. Sudah cukup Pak? Sudah. Agak sedikit bebas. Dicoba dulu Pak, silakan. Ya, siap. Ya, silakan. Bagus Pak. Oke, baik Pak. Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Nusab sama Pak Aris, kami mendaftar hanya sendiri, karena yang Pak Aris karena di SI ini hanya untuk guru, bukan untuk siswa juga Pak. Karena kami juga mendaftarkan siswa kami di yang berbeda KKSI, yang itu ada pendampingan dari guru. Ini untuk kegiatan ini kami hanya sendiri. Nanti untuk pengelompokan berarti tadi sudah disampaikan oleh Pak Dwi bahwa kami juga tidak mengelompokkan dengan yang lain sendiri ya Pak. Seperti itu ya Pak. Betul Pak. Baik. Itu kenapa kita lakukan seperti itu untuk supaya berjalannya koordinasi lebih dimudahkan daripada nanti berbeda sekolah, berbeda waktu luangnya untuk berkoordinasi, itu juga nanti akan menjadikan masalah Pak. Jadi masih kami akan bertanya nanti untuk konstruksi menggunakan. Ya, terima kasih. Silakan Pak Sis, mungkin masih ada yang lain. Ya, silakan yang mungkin masih ada undang-undang ditanyakan. Ini sekedar informasi Pak Dwi, kita sudah jam 2 lebih. Ya, silakan, ya. Tapi kalau ada ya Pak, satu lagi Pak ya kita ya, satu lagi nih Pak Heru, boleh. nambah Pak Heru, Pak Heru. silakan. Ya, Pak Heru. Ya, bertanya lagi nih Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Begini Pak, sampai selesai nanti ini Pak, ada nggak pertemuan seperti ini Pak, tetapi itu lebih bersifat tutorial gitu Pak? Kalau ini kan ini kan penyampaian, kalau menurut saya ilmu lah Pak ya. Iya. Maksud saya nanti itu ada nggak pertemuan seperti ini, mulai misalnya dari jam 1 kita ketemu sampai itu semacam tutorial gitu Pak, misalnya tutorial aplikasi A, tutorial aplikasi B gitu. Karena kalau yang saya tangkap nih Pak dari pelatihan ini memang sepertinya tuh 90% memang kami gitu Pak yang dituntut, ibaratnya tuh mencari ilmu sendirilah untuk mengumpulkan produk ini begitu. Karena mohon maaf Pak, saya bawa lagi ke waktu pertemuan pertama, memang karena kan memang dari awal pemikiran kita tuh seperti ini Pak, kita tuh memang pelatihan tutorial gitu. Ya, terima kasih Pak. Baik, mungkin itu pertanyaan yang sudah sempat terjawab pada saat pertanyaan pertama Pak. Bapak sebagai peserta melihat kurikulum tersebut kaget, kami pun sebagai pengajar melihat kurikulum itu bukan kaget ya, jadi kita harus mengikuti. Jadi yang saya bayangkan itu bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dipantau atau dipandu dari mulai mengerjakan pekerjaan atau gambar 2 dimensi lalu menjadi 3 dimensi itu sampai dengan rendering. Itu malah bayangan saya, tapi ternyata memang
kurikulumnya mengatur supaya demikian. Itu jawaban saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Teki atau Pak Zul. Silakan. Ya, yang pasti kan nanti memang akan diperagakan lah ya oleh Pak Dwi juga, mungkin katanya mulai minggu depan, terkait dengan menggunakan salah satu software, Pak, salah satu software. Yang tadi disampaikan oleh Pak Dwi bahwa kemungkinan software itu yang sifatnya open source atau yang mudah didapat. Nanti tahap demi tahap kita disampaikan, Pak, itu sebetulnya. Nah, itu untuk menjelaskan itu kan tentunya harus juga hari ini itu kita mensepakati dulu software apa yang bisa dipakai. Kemudian bagaimana nanti mekanisme pelatihannya, bagaimana saya menyimpan filenya agar mudah kami periksa, gitu kan Pak, kira-kira. Tapi tidak hanya sebatas itu, tetapi kami ingin itu kan juga berdasarkan dari silabi yang muncul itu adalah munculnya gagasan itu dari bapak-bapak semua atau dari ibu-ibu semua munculnya. Baru kita terjemahkan nanti sama-sama gitu. Tutorialnya memang mengajarkan cara menggunakan aplikasi itu seperti apa. Tetapi nanti melakukan penggambarannya teknisnya adalah disesuaikan dengan apa yang menjadi ide dari ibu bapak-bapak tua sekalian gitu. Saya bercontoh tadi ya bahwa kalau misalnya kemarin kita bicara tentang satu mebeler lah tertentu bahwa karena satu rumah sempit sehingga mebel itu harus efektif. Nah, Pak Dwi sudah ngasih contoh, 3 dimensinya ujungnya adalah menggunakan satu mebel yang kasur yang bisa dilipat segala macamnya. Nah, bagaimana menggambarkan kasur itu? Dari mulai 2 dimensinya sampai kepada 3 dimensinya, bahkan sampai perhitungannya kemungkinan gitu ya Pak Sis ya barangkali ya gitu ya. Ya Pak. Materialnya ya. Jadi dari nolnya ide tadi sampai kepada menjadi produk jadi itu akan digambarkan secara mudah-mudahan selama pelatihan ini akan muncul Pak. Jadi step by step-nya. Itu tadi yang menjawab juga Bu Ella. Jadi kita mendapatkan ide dari mana? Menuangkan ide itu dalam bentuk grafisnya seperti apa? 2 dimensi, 3 dimensi. Kita hitung terukur, bahkan sampai ke material, bahkan sampai nanti membuat yang namanya 3 dimensinya dalam bentuk market misalnya. Itu yang mau kita jadi Pak. Itu mungkin kira-kira Pak tadi Pak Heru ya Pak Heru. Pak Heru Pak. Ya Pak Heru. Gitu Pak ya. Jadi silakan, supaya kita platformnya sama dulu Pak, sama dulu platformnya. Baru kita minggu depan mulai nih ya. Nah gitu. Gitu. Monggo Pak Dwi. Betul. Ya, sebagai tambahan Pak. Jadi kami kan hanya diberikan slot untuk memberikan pelatihan ini hanya efektifnya adalah 5 kali Pak. Jadi mulai minggu depan sampai minggu selanjutnya itu tuh masih ada 5 kali. Halo, tes? Iya, Pak Dwi. Betul ya? Iya. Nah, itu dari 5 kali pertemuan itu kita harus mengatur kira-kira peserta ini akan mendapatkan apa dengan waktu pertemuan per pertemuan itu hanya 1 jam, kemudian 5 kali pertemuan itu dengan waktu tersebut siswa akan mendapatkan apa. Nah itu yang harus kita sesuaikan. Kira-kira itu bisa menjawab Pak. Ya Pak. Jadi teman-teman semua intinya pertemuan kemarin menginfokan dari narsum bahwa kita menemukan ide dulu, idenya apa menurut kita. Setelah itu hari ini kesepakatan menggunakan softwarenya apa. Nah dari ide yang kemarin nanti kita masukkan ke software itu. Mungkin seperti itu Pak Dwi ya. Betul sekali Pak Sis. Mungkin ada tambahan lagi Pak Jul, Pak Dwi, Pak Teki untuk materi kita hari ini sekitar ya jangan lagi apa cukup. Oke. Ya. Sebelum kita finish atau selesai dari sesi ini, saya hanya menyarankan untuk SketchUp-nya Bapak-bapak coba masuk ke website, kemudian masukkan website yang sudah saya chat di kolom chat. Itu yang atas itu adalah untuk mendownload NanoCAD, yang bawahnya itu adalah untuk SketchUp. Nah itu untuk minggu depan itu kita sarankan sudah dalam keadaan terinstall si NanoCAD-nya. Atau begini, misalkan Bapak-bapak dan Ibu sekalian SMK-nya sudah memiliki lisensi dari AutoCAD, silakan. Nanti yang saya ajarkan ini adalah perintah-perintah dari AutoCAD, tidak sekalipun keluar dari perintah-perintah AutoCAD tersebut.
Kira-kira begitu, Pak. Iya, Pak. Ya, jadi itu teman-teman semua sampai nanti pertemuan hari Jumat dimohon untuk segera menginstal softwarenya supaya nanti pertemuan hari Jumat nanti kita bisa melakukan materinya nanti sesuai arahan dari para narasumber. Mungkin cukup ya Pak Jul, Pak Dwi, Pak Teki hari ini. Siapa? Cukup. Ya, ya cukup. Jadi nanti mohon teman-teman kalau memang ada yang kurang paham lagi nanti dilanjutkan di grup kita. Nanti kalau memang panitia nanti belum bisa jawab sesuai kekuasaan para peserta, nanti bisa kita teruskan ke para narasumber. Dari hasil dari narasumber nanti kita sampaikan ke peserta semua. Itu untuk pertemuan hari ini kita rasa cukup. Sebelum saya mundurkan diri, ada banyak ucap alhamdulillahirobbilalamin hari ini sudah ya. Saya undur diri, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak narasumber, terima kasih teman-teman semua. Langsung pamit Pak. Salam sehat semua. Iya Pak. Terima kasih para peserta semua yang sudah ikut hari ini. Waalaikumsalam. Salam sehat semua. Jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu bertemu ya. Salam, silakan Pak, Bu.